Shalom, salam misi Amazing Grace Mission. Pagi hari ini saya rindu untuk mengajak kita menyembah Tuhan dan mencoba merenungkan arti belief, percaya. Karena tantangan untuk percaya itu akan sulit dimengerti, apalagi kalau kita dalam keadaan yang tertekan, terjepit, dalam keadaan-keadaan yang secara manusia gak sanggup kita menghadapinya. Masihkah kita mempercayai Tuhan itu ada dan Ia sanggup menolong kita? Dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan kecil, menggelitik, tapi sebenarnya itu persoalan yang besar. Ada banyak orang untuk mempercayai Tuhan, tapi mereka nggak mengerti cara mereka untuk mengerti. Itu sebabnya Tuhan melatih kita dimuridkan, diajari tentang kebenaran, supaya kita bisa juga mengajari orang lain, mengarahkan. Karena ada banyak orang di luar sana, di gunung-gunung, di lembah, di pulau-pulau, yang mereka sebenarnya nggak mengerti bagaimana mengikut Tuhan, mereka nggak mengerti kebenaran dengan baik. Itu sebabnya saya hari ini mengajak kita untuk saat teduh, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan ini. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat karena firman-Mu yang berkata, kami harus percaya, ya Tuhan. Without faith we are nothing. Tanpa iman kita ini gak ada apa-apanya. Saudara, satu kali murid-muridnya dalam Yohanes 20 ayat 25 tiba-tiba berjumpa dengan Thomas. Lalu mereka dengan sukacita berkata kepada Thomas, Thomas, kamu tahu nggak Tuhan sudah bangkit dari kematian? Mereka sangat bersukacita. Tapi apa yang terjadi sama Thomas? Dia nanggapinya dengan dingin, biasa aja. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, teman-teman yang lain, saudara, kalau saya belum lihat dia, saya belum lihat bukti tangan yang terluka kena paku, perutnya kena tombak, saya nggak percaya dia itu Tuhan. Thomas tidak percaya Tuhan bangkit. Dan rasa-rasanya wajar, saudara, karena pemikiran manusia akan seperti itu. Jika saya juga demikian, saya mungkin akan berkata, masa sih orang sudah mati hidup kembali? Masa sih orang yang sudah dikubur 3 hari kan udah busuk, masa hidup kembali? Tapi satu kali ketika mereka dalam ruangan, tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya kembali kepada Thomas. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, sini tangan kamu, pegang tubuh saya. Lalu dia mencoba membawa tangan Thomas ke perut Yesus. Ini perutku yang berlubang. Lalu Tuhan mencoba membawa tangan Thomas ke tangan Yesus. Ini telapak tanganku yang berlubang. Saudara, apa yang terjadi? Thomas menangis. Dia minta ampun di hadapan Tuhan. Dan setelah saat itu dia percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya dalam Kisah Rasul, Thomas semakin bertumbuh. Dia semakin giat dalam doa.
dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dan bahkan dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Hingga pada akhirnya dia mati di India sebagai martirnya Tuhan. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan, mempercayai Yesus adalah Tuhan, itu membuat kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Ada banyak orang seperti Thomas, karena belum mengalami Tuhan, gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka dia menjadi Kristen yang biasa saja. Bagi dia, ke gereja, ikut komsel, menyembah Tuhan, ngasih persembahan, tolong orang miskin, ngasih perpuluhan dan sebagainya, itu sudah cukup bagi dia. Padahal lebih dari itu, kita harus mengenal Tuhan lebih baik lagi, lebih dekat. Ada banyak orang di luar sana yang tidak mengalami itu. Untuk itulah kita terpanggil, supaya kita memberitakan, mengajari mereka. Nah, walaupun mereka menyembah, walaupun mereka rajin ke gereja, belum tentu mereka mengerti kebenaran firman ini. Doa saya, arahkan, doakan, didik mereka menjadi murid-murid Tuhan yang kuat, yang handal, supaya mereka menjadi pewarta-pewarta Injil yang diurapi Tuhan. Karena salibnya kita hidup. Salam misi Amazing Grace Mission. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap stay at home, berdoa. Dari rumah kita bisa bersaksi, dari rumah kita bisa berbagi berkat, dari rumah kita bisa mendoakan orang, mengirimkan paket-paket berkat lewat Grab, lewat Gojek, untuk memberkati saudara-saudara yang membutuhkan, yang kesulitan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, andalkan Tuhan. Sekalipun sulit, tapi percayalah, masih ada Tuhan. Shalom, salam misi Amazing Grace Mission.